Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Munawara dari kelas BKA 19, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Nah, adapun tokoh dari classical conditioning ini adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir di Ryazan, Rusia pada 14 September 1849, seorang fisiologi, psikologi, dan dokter di Rusia. Teori pembiasaan klasikal ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil meraih Nobel pada tahun 1909. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Nah, classical conditioning memandang bahwa suatu organisme belajar atau berperilaku sebagai hasil dari mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan keberhasilan fungsi dari stimulus. Nah, eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing menunjukkan bahwa perilaku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara perilaku dengan lingkungannya. Classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Pada 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Nah, karya paling terkenal dalam pengkondisian klasik dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1890-an. Selama ini, Pavlov melakukan banyak penelitian seputar proses pencernaan hewan. Suatu hari, selama penelitiannya, Pavlov memperhatikan bahwa anjing-anjing itu mulai mengeluarkan air liur di hadapan teknisi yang biasanya memberi mereka makan. Dia bertanya-tanya, apakah teknisi itu adalah pemicu yang merangsang respon yang terkait dengan makanan? Nah, untuk mengetahuinya, Pavlov melakukan percobaan. Pada eksperimen Pavlov ini terdapat 3 fase, yaitu before conditioning, during conditioning, dan after conditioning. Nah, fase yang pertama itu fase sebelum pengkondisian atau before conditioning. Bagian pertama classical conditioning membutuhkan stimulus tak terkondisi yang jika dilakukan akan memperoleh respon. Nah, yang pertama, bila anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Nah, yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau tidak mengeluarkan air liur. Nah, fase yang kedua adalah during conditioning. Anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan tersebut. Nah, yang terakhir, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa memberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur. Nah, dari eksperimen ini ada 4 komponen dasar yang membangun teori pengkondisian Pavlov. Keempatnya adalah unconditioned stimulus atau UCS, unconditioned response atau UCR, conditioned stimulus atau CS, conditioned response atau CR. Masing-masing komponen bisa diidentifikasi dari percobaan Pavlov terhadap anjing. Pavlov menyimpulkan bahwa jika ada stimulus baru ketika anjing diberi makanan, maka stimulus itu menjadi terkait dengan makanan dan menyebabkan air liur dengan sendirinya. Nah, jadi behavioristik didasarkan pada asumsi bahwa semua pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan, dan lingkungan membentuk perilaku kita. Satu hal yang khas dalam classical conditioning adalah ada sinyal netral sebelum refleks. Dalam eksperimen klasik Pavlov dengan anjing, sinyal netral adalah bunyi nada dan refleks yang alami atau mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Nah, mungkin hanya itu tentang pengkondisian klasik teori belajar Ivan Pavlov dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.